Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, yang hari ini sudah siap untuk mengikuti acara ini atau ibadah lewat online atau live streaming. Puji Tuhan, saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang terus dicukupkan oleh Tuhan, dalam damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman yang daripada Tuhan. Walaupun pintu-pintu gereja tertutup, hampir di seluruh dunia orang tidak melakukan ibadah, apalagi pada hari yang istimewa pada hari ini. Tapi harapan saya, ini juga tidak akan terlalu berpengaruh, karena ibadah kita bisa lakukan di mana-mana dengan berbagai macam cara. Dan firman berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus, Dia ada tengah-tengah kita. Ibadah tujuan esensinya adalah ketemu Tuhan. Tidak tergantung situasi, kondisi, tempat. Tapi yang hari ini, kalau toh pintu gereja tertutup, kita tidak bisa melakukan ibadah secara komunal, secara bersama-sama. Tapi saya harapkan bahwa pintu hati Bapak Ibu Saudara sekalian tidak tertutup. Buka pintu hatimu, dan hari ini Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan hadir dan memberkati kita. Tuhan akan bersama-sama dengan kita, diam di dalam kita. Haleluya. Hari ini seluruh dunia merayakan hari Pentakosta, atau hari yang ke-50 dari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Hari yang luar biasa, dan tentunya ayat pokok kita itu terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 40. Itu sudah bicara dengan judul perikopnya mengenai Pentakosta. Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani Pentekoste, yang berarti hari yang ke-50. Karena peristiwa ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia tidak langsung naik ke sorga, tapi Dia masih tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Nah, itu kita bisa baca dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ketiga. Baik, kita bisa lihat bersama-sama. Bapak Ibu juga siapkan Alkitab Bapak Ibu sekalian dimanapun berada yang sedang mengikuti live streaming ini. Dan mari kita bersama-sama akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Ini sudah disaksikan, dan ini betul-betul ya nyata, bukan peristiwa dongeng atau legenda. Walaupun para imam besar dan ahli Taurat itu menyuap orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus itu, pengawal di kubur Yesus, sehingga mereka tutup mulut karena mereka melihat sungguh Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kenapa? Karena selama 40 hari Ia berulang-ulang. Jadi Dia tidak langsung naik ke sorga, tapi Dia tetap tinggal bersama-sama dengan semua orang-orang percaya atau murid-muridnya di zaman itu, dalam keadaan tubuh yang berbeda dengan Dia datang pada kali yang pertama. Karena Dia sudah memakai tubuh kemuliaan. Tubuh loh, yang bisa dipegang, yang bisa diraba, yang lihat kehadirannya. Dan tubuh kemuliaan ini, itu tubuh yang tidak bisa dibatasi oleh ruangan, tidak bisa dibatasi oleh waktu, dan tidak dibatasi oleh jarak. Sebab itu ketika mereka bersembunyi, Yesus bisa masuk dengan tubuh kemuliaan. Tapi tubuh, bukan roh yang bergentayangan. Sebab itu ya Tuhan panggil Thomas, mari sini, mari engkau raba, karena engkau berkata bahwa sebelum aku mencucukkan jari ada bekas lubang paku dan aku melihat dengan mata kepala, aku tidak percaya bahwa Yesus bangkit, ya. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang percaya namun tidak melihat. Nah, Dia pakai tubuh kemuliaan. Sebab itu selama 40 hari Dia terus memulihkan semua murid-murid yang dalam keadaan stres dan takut. Tapi Dia tahu persis kebutuhan saat itu sebelum Dia naik ke surga. Ada 40 hari berulang-ulang Ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan Alkitab mencatat kurang lebih Yesus itu menampakkan diri kepada 500 orang lebih. Dan yang terakhir adalah Paulus atau Saulus
yang kemudian kita kenal menjadi Rasul Paulus. Jadi Yesus naik dan kemudian sudah 40 hari dia bangkit, dan 10 hari kemudian maka terjadilah proses turunnya Roh Kudus kepada para murid di Yerusalem. Jadi dia bangkit, kemudian 40 hari masih terus bersama-sama dengan murid-muridnya, dan 10 hari lalu kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk duduk di sebelah kanan di rumah Bapa yang kekal. Dan 10 hari kemudian, dan hari ini atau hari yang ke-50 atau 10 hari dari kenaikan Yesus ke sorga, maka hari ini kita rayakan sebagai hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus yang dirayakan oleh semua kita. Sebab itu pertanyaannya, apakah ini perayaan atau kita menunggu? Sebab saya tahu kalau Natal itu kan perayaan. Kita tidak tunggu lagi Yesus yang lahir. Kita akan menanti Yesus yang datang pada kali yang kedua, bukan Yesus yang lahir. Berarti semua yang kita lakukan itu adalah perayaan. Paskah pun perayaan, kebangkitan pun perayaan, kemudian naik ke sorga pun perayaan, dan tentunya hari ini juga, hari Pentakosta ini, ya sama juga kita merayakan. Saya rasa tidak kita tunggu, kita merayakan. Dari sejak Pentakosta itu, maka Roh Kudus telah mengambil alih pelayanan Yesus untuk bisa membawa kita semua mengenal kebenaran, membawa kita semua lebih mengerti dan sempurna seperti Kristus sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Atau kita kenal pekerjaan Allah Tritunggal. Kalau Bapa pada zaman purbakala, kemudian Yesus, dan terakhir menjelang ya dia datang pada kali yang kedua, Roh Kudus akan menyempurnakan pribadi-pribadi orang-orang percaya sebagai gereja Tuhan. Dan ini monopoli dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab itu saudara, kalau kita baca Kisah Rasul itu 2 ayat 1-4 itu jelas, itu menceritakan mengenai Pentakosta. Ini ayat pokok kita. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, pasti ada perikopnya dari Lembaga Alkitab Indonesia dengan perikop Pentakosta. Bacaan kita pada ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Orang percaya berkumpul satu tempat, dan kurang lebih Alkitab mencatat mereka ya plus minus 120 orang. Padahal Yesus sudah melawat mereka 500 orang lebih. Dan pasti yang lain mereka takut. Mereka tidak mau ambil resiko. Hanya 120 orang yang bisa menerima berkat Pentakosta. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi ada satu rumah yang mereka berkumpul di situ menanti janji Bapa. Kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dan tempat yang maha tinggi. Tuhan sudah janji sebelum dia naik ke sorga. Dan mereka ada satu tempat, dan tempat ini mungkin agak tinggi tempatnya. Ya, agak tinggi sehingga karena membuktikan bahwa banyak sekali orang hari itu juga berkumpul di Yerusalem. Karena mereka lagi merayakan hari raya yang keempat dari hari raya Israel. Maka di situ mereka lihat semua apa yang terjadi. Berarti posisi daripada murid-murid berkumpul itu adalah satu tempat yang lebih tinggi sehingga mereka bisa melihat. Semua mata bisa melihat. Lanjut ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada tanda fenomena roh. Ya, ketika Tuhan Yesus baptis juga ada tanda juga. Ya, lembaga burung merpati di atas kepalanya. Supaya Yohanes bisa lihat bahwa inilah ya anak yang kukasihinya, kepada aku berkenan. Saya percaya tanda lidah api juga. Dan Roh Kudus itu adalah api yang menggairahkan kita, menghidupkan kita kembali, memanaskan kita kembali untuk kita bisa bergerak sesuai dengan rencana Allah. Dan tanda itu bisa dilihat oleh semua orang, dan Tuhan membuktikan itu fenomena ini supaya orang melihat ada sesuatu peristiwa yang fenomenal yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, ada peristiwa besar yang terjadi. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kata penuh mereka dengan Roh Kudus. Kalau kita pelajari secara detail, kata penuh itu berbeda dengan kata dijamah. Pekerjaan Roh Kudus kepada setiap orang percaya itu ada 4 tahap. 1, dijamah. Dia touch. Ada manifestasi, tapi masih dijamah. Kemudian tahap kedua,
dibaptis, Roh Kudus masuk dalam tiap hati manusia. Dia baru masuk, tapi belum memenuhi semua aspek kehidupan manusia. Ada proses. Dari waktu ke waktu kita menyerahkan semua itu, dan pada satu gilirannya kita akan penuh. Artinya seluruh aspek hidup kita, keinginan, perasaan, kehendak kita sudah dikuasai, didominasi atau diambil alih oleh Roh Kudus. Nah, itu yang namanya kata penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau orang sudah pada tahapan ini, maka dia akan masuk tahap yang selanjutnya adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Itu seperti Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang diam di dalam aku. Artinya dia memperhambakan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus jadi tuan dan Paulus jadi hambanya. Nah, ini yang terjadi saudara. Peristiwa di balkon Yerusalem, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Another language. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya belum membahas ini secara detail. Kalau Tuhan kehendaki pada pertemuan minggu yang akan datang, kita akan membahas mengenai khusus mengenai Kisah Rasul 2 ayat yang keempat ini. Mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain atau 16 bahasa pada saat itu. Karena mujizat yang terjadi dengan pencurahan Roh Kudus ini, maka semua orang Galilea, latar belakang Rasul-Rasul, murid-murid itu mayoritas orang Galilea. Galilea itu termasuk tempat yang agak pinggir. Orang udik lah dengan bahasa mereka khusus, bahasa Aramaik bahasanya. Sebab itu mereka tidak pakai bahasa nasional, bahasa Ibrani, mereka pakai bahasa Aramaik. Itu orang pinggiran, tapi bagaimana ketika Roh Kudus turun dan mereka bisa berkata-kata dengan 16 bahasa bangsa untuk menceritakan bagaimana Tuhan melakukan hal-hal karya yang besar lewat anaknya Yesus Kristus. Ya, nah itu yang ditulis dalam Kisah 1 ayat 4. Bagian berikut sebagai pendahuluan daripada materi hari ini dengan judul Pentakosta. Yang berikut yang kedua, bahwa kita kenal Israel itu analogi. Sering kita tahu bahwa Israel itu adalah analogi dengan kita orang-orang di zaman sekarang atau akhir zaman. Atau mereka adalah Israel yang lama dan kita adalah Israel pembaharuan. Atau yang sering kita kenal, banyak juga hamba Tuhan memakai istilah Israel rohani. Sebenarnya punya hubungan semua. Yang mereka lakukan pada masa lalu, baik secara lahiriah dalam bentuk seremonial atau liturgi, tapi itu bermakna bagaimana nanti dalam hal-hal yang rohaniah. Nah, di sini kita tahu bahwa Israel memiliki 7 hari raya. 7 hari raya yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 4 sampai 34. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Kan saya tidak khusus menguraikan yang ini. Tapi ada 7 hari raya. Ya, yang mereka Tuhan perintahkan kepada Musa dan Musa tulis lewat kitab Imamat. Karena imam-imam harus melakukannya seperti ini untuk bisa dapat merayakan hari-hari raya. Dan saya catat di sini ada 7 hari raya. Yaitu yang pertama Paskah atau Pesak. Ini Paskah Musa. Dan bukan kebetulan bahwa Yesus mati itu juga pada hari orang Israel merayakan hari raya yang pertama adalah hari raya Pesak. Kemudian hari raya yang kedua sesudah hari raya Pesak atau hari raya Paskah, 1 hari kemudian itu hari raya roti tidak beragi. Dan itu bicara mengenai tubuh Yesus. Kemudian hari raya yang ketiga itu hari raya buah sulung. Itu adalah 3 hari sesudah hari raya Paskah atau Pesak. Buah sulung itu berbicara juga orang Israel mempersembahkan buah bungaran atau buah yang pertama atau hasil yang pertama dari hasil usaha pertanian mereka atau peternakan mereka. Disebut dengan buah sulung atau buah bungaran. Dan itu dirayakan. Anehnya, waktu itu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka belum sempat bercocok tanam. Tapi Tuhan sudah bicarakan dengan Musa bahwa ini harus mereka lakukan nanti. Dan ini bermakna punya relevansi yang kuat dengan bagaimana kita orang-orang perjanjian baru atau Israel pembaharuan. Ya, ini yang perlu kita pahami bahwa ini kita tidak terlepas. Ya, sebab Tuhan berkata itu di dalam, ya, nanti kita akan lihat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Bahwa semua yang ditulis dari kitab Kejadian,
sampai kita maliahi itu memberi gambaran. Itu mengacu kepada Yesus Kristus. Itu tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44. Sehingga ini semua punya relevansi, punya hubungan. Sebab itu sering dikatakan Israel adalah analogi. Analogi artinya bentuknya sama, susunannya sama, fungsi yang sama, hanya berbeda asal usul. Nah, itu hari raya pertama Paskah, kedua hari raya roti tidak beragi 1 hari sesudah Paskah, kemudian 3 hari sesudah Paskah hari raya buah sulung, dan menyuruh kepada Yesus adalah buah sulung pertama yang mati dan bangkit dan menggunakan tubuh kemuliaan. Itulah yang pertama dari sejak Adam sampai Yesus. Kemudian sesudah hari raya buah sulung, 50 hari kemudian dari hari raya buah sulung, itu disebut dengan hari raya ke-50 atau hari raya 7 minggu. Dan itu adalah hari raya penuaian atau panen raya yang diadakan oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Kemudian hari raya yang kelima itu hari raya peniupan serunai atau disebut dengan Rosh Hashanah. Kemudian yang keenam hari raya pendamaian atau disebut dengan Yom Kippur. Dan hari raya yang ketujuh adalah Pondok Daun atau disebut dengan Sukkot atau the Feast of Tabernacle. Ya, orang Israel memang melakukan ada 10 hari raya. Ada 10 hari raya. Yang ke-8 yaitu Simchat Torah, kemudian yang ke-9 Hanukkah, dan mereka pakai Hanukiah atau candlelight yang berkaki 9. Kemudian hari raya yang ke-10 adalah Purim, mengingat mereka ketika mereka ada di kerajaan Ahasiveros, kerajaan Media Persia, dan itu Esther bagaimana bisa menyelamatkan mereka. Itu hari raya yang dirayakan jadi 10, tapi yang diinstruksikan oleh Tuhan lewat Musa 7 hari raya ini. Dan itu punya relevansi yang kuat dengan Yesus. Dan kita kenal disebut dengan hujan awal, hujan akhir. 1-4 itu hujan awal, yaitu Paskah, roti tidak beragi, kemudian hari raya buah sulung, dan hari raya penuaian atau hari raya panen raya. Itu hari raya hujan awal. Kemudian 3 yang terakhir itu adalah hari raya peniupan serunai atau sangkakala, kemudian hari raya pendamaian, dan kemudian hari raya Pondok Daun atau disebut kita kenal dengan kerajaan 1000 tahun. Itu adalah hujan akhir. Dan ini sudah digenapi oleh Yesus. 4 hari raya sudah digenapi oleh Yesus. Tinggal menunggu hari raya yang ke-5, 6, dan 7. Ya, yang akan digenapi ketika Yesus datang pada kali yang kedua di awan-awan. Demikian mengenai hubungan antara apa yang dilakukan oleh orang Israel dalam bentuk liturgi seremonial dengan kita orang-orang Israel perjanjian baru. Saya lanjut lagi di sini. Bahwa Musa itu diperintahkan Tuhan untuk merayakan hari raya bagi Tuhan turun-temurun sebagai ketetapan untuk selamanya. Kalau kata selamanya artinya dia akan berlaku dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru hanya dalam bentuk yang sudah berubah. Tapi fungsi makna dan kuasanya tetap sama. Ya, itu tolong perhatikan. Kemudian di sini dikatakan yang paling meriah dari 7 hari raya dan penuh sukacita yang meluap-luap dari anak kecil sampai orang dewasa, ada 2 hari raya. Yang pertama adalah hari raya Pondok Daun. Pondok Daun ini Feast of Tabernacle. Orang Israel mengingatkan kembali bagaimana ya dari zaman Yakub juga tinggal di pondok-pondok, kemudian juga waktu mereka juga keluar, ya bagaimana mereka sebagai budak juga yang tinggal juga seperti itu keadaannya di tanah Mesir. Dan itu Tuhan mau ingatkan mereka supaya mereka jangan lupa diri. Selalu mereka melihat ke belakang, dari mana asal mereka dulu, dan bagaimana sekarang Tuhan sudah memulihkan mereka, Tuhan sudah mempermuliakan mereka. Supaya setiap hari raya itu ada sukacita yang luar biasa. Mereka harus bikin pondok-pondok, ya, mereka bikin hut seperti itu, dan kemudian ditutupi dengan daun-daun, dan mereka tinggal beberapa minggu di tempat itu. Itu disebut dengan hari raya Pondok Daun dan hari raya Pentakosta. Nanti Bapak Ibu lihat dalam Imamat 23:15 dan yang ke-16. Atau juga dalam bahasa lain atau dalam istilah yang lain juga, itu disebut dengan hari raya 7 minggu atau hari raya 7 sabat. Karena sesudah hari raya buah sulung itu, maka 1 minggu, 2 minggu sampai 7 minggu. Kemudian besoknya hari yang ke-50, sebab 7 minggu artinya 7 kali 7 49 hari. Maka besoknya hari yang ke-50 itu orang Israel harus mulai melakukan perayaan disebut dengan hari raya penuaian. Dan itu memang awal daripada mulai mereka menuai hasil daripada pertanian mereka.
Nah, kita bisa lihat ayatnya di dalam Imamat 23 ayat 15 dan yang ke-16. Semua ada hubungannya, semua ada maksudnya, dan semua ada artinya. Sebab itu kerangka keselamatan tidak pernah berubah dari perjanjian lama perjanjian baru. Hanya orang figur-figur yang melakukan proses keselamatan inilah yang berbeda-beda. Ayat yang Imamat 23 ayat 15 demikian bunyinya. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan ujukan, harus ada genap 7 minggu. Perhatikan ayat 16. Sampai pada hari sesudah Sabat berarti sesudah 7 Sabat, ketujuh kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Saya percaya tidaklah kebetulan Alkitab punya benang merah, punya blueprint yang luar biasa. Kalau kita pelajari perjanjian lama, perjanjian baru, itu satu kerangka keselamatan yang Tuhan sudah rancangkan dari awal sampai akhir. Luar biasa, semakin saudara membaca Alkitab, semakin saudara mempelajari Alkitab, semakin terus giat, dan kita bisa melihat betapa di dalamnya ada kandungan-kandungan ya rencana Allah yang begitu sangat membuat kita kagum dan terpesona. Sebab ini bukanlah kebetulan bahwa 50 hari kemudian, dan ini yang disebut dengan panen raya, ada sukacita, dan itu pas punya hubungannya, karena bersukacita karena mereka menuai gandum, menjual hasil pertanian mereka. Tapi bagi kita orang percaya pada hari Pentakosta, yang tepatnya juga pada hari raya 7 minggu itu, atau disebut dengan hari raya penuaian itu, yang dalam bahasa Ibraninya itu disebut dengan Hak Shavuot itu, atau hari raya penuaian. Dan kita kenal hari ini itu sukacita luar biasa. Kenapa? Nanti kita bisa lihat, karena pada hari itu terjadi mujizat yang luar biasa. Kemudian bagian yang ketiga, nah, peristiwa besar yang ke-6 yang dikerjakan Bapa kepada umat manusia lewat Yesus Kristus. Tolong perhatikan, peristiwa besar yang dikerjakan Bapa kepada umat manusia lewat Yesus Kristus. Ke-6 terbesar: 1, kelahiran; 2, kematian; 3, penguburan; 4, kebangkitan; 5, kenaikan ke sorga; 6, pencurahan Roh Kudus terjadi. Waktu Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, maka kemudian hari yang ke-10 kemudian Roh Kudus dicurahkan kepada kurang lebih 120 orang murid Yesus, termasuk di dalamnya rasul-rasul, termasuk di dalamnya karena Yudas sudah digantikan dengan Matias di Yerusalem. Itu bisa lihat dalam Kisah 1 ayat 15 dan Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ini yang kita sebut dengan hujan awal yang tadi saya katakan. Jadi pasca itu kematian Yesus, kemudian hari raya roti tidak berbagi itu artinya perjamuan, kita sering makan tubuh dan darah Yesus. Kemudian hari raya yang ketiga dikuburkan, kemudian keempat bangkit, dan kelima naik ke sorga, dan sekarang yang keenam, saudara. Ini hari raya yang besar. Kenapa? Ini terjadi sama, saudara, seperti peristiwa yang Yesus lakukan, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, kemudian turun Roh Kudus. Nah, yang membaptis kita itu Yesus, karena semua lewat Yesus. Keselamatan harus lewat Yesus. Semua harus lewat Yesus. Tanpa lewat Yesus tidak ada keselamatan. Sebab itu Yesus berkata, aku adalah pintu, aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak mungkin orang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Nah, di sini kita bisa baca Kisah Rasul 2 ayat 33. Ini proses mekanismenya pencurahan Roh Kudus. Mekanismenya seperti apa? Saudara perhatikan di sini ayatnya, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dia sudah naik ke sorga, disaksikan semua murid-muridnya pada saat itu 10 hari lalu yang kita rayakan. Kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah, sudah memerintah sebagai Raja Imam, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi kemudian dia menerima Roh Kudus, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi lewat Yesus lagi. Yesus sudah naik, kemudian duduk di sebelah kanan, diberikan Roh Kudus, kemudian Yesus curahkan Roh Kudus itu. Dan ini yang kita rayakan 2000 tahun yang lalu, yang disebut dengan Hari Pentakosta. Saya harap kita bisa mengerti dari semua ulasan yang saya sudah sampaikan. Ini poin yang ketiga. Dan yang keempat,
Perhatikan. Peristiwa ini adalah titik tolak atau starting point sejarah lahirnya gereja Tuhan. Dimulai dari hari Pentakosta. Hari lahirnya gereja, kurang lebih begitu. Hari jadinya gereja. Karena pada hari itu Petrus sekali berkhotbah dan terjadi penuaian jiwa-jiwa dan jumlah jemaat bertambah dari 120 plus kira-kira 3.000 jiwa sekaligus. Itu dicatat di dalam Kisah pasal yang kedua ayat 41 sampai 42. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Berikut next. Ternyata hari Pentakosta itu adalah suatu penggenapan banyak sekali nubuatan para nabi-nabi. Jadi Pentakosta itu juga adalah penggenapan nubuatan para nabi di zaman purbakala dan juga nubuatan Tuhan Yesus. Dan hari ini saya angkat satu nabi, nubuatan satu nabi, karena Yoel itu diangkat oleh Petrus kembali ketika pada hari Pentakosta. Waktu Roh Kudus turun, orang berkata-kata dengan bahasa bangsa-bangsa. Ada yang menyaksikan pada saat itu kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Dan mereka lihat apa yang terjadi, apa gerangan yang terjadi. Yang lain kagum, terheran-heran. Tapi ada lain juga yang miris berkata, oh itu mereka lagi mabuk. Dan kemudian Petrus yang begitu gagah. Ya 53 hari yang lalu pengecut. Dia bersumpah. Dia mengutuk diri. Kemudian dia menyangkal Yesus. Karena dia takut. Dia takut. Dia sangat ketakutan ketika Yesus diseret di tempat mahkamah agama. Tapi 53 hari kemudian, Petrus tampil dengan gagah dan dia berkhotbah. Dan kemudian dalam kisi khotbah Petrus, yang dia tampilkan adalah Yoel. Ya, dia sebutkan adalah Nabi Yoel, nubuatan Nabi Yoel. Dan kita akan baca di sini. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 15 saja. Kita mulai ayat 15. Waktu mulai terjadi perdebatan di antara orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu, banyak sekali orang-orang yang ada di sana. Karena orang Israel dari berbagai bangsa, dari berbagai tempat, dari berbagai negara, itu 16 negara. Orang Israel Yahudi yang sudah lahir di sana, bahkan banyak yang sudah tidak tahu bahasa Ibrani, ya, dan mereka sudah tahu bahasa-bahasa di mana mereka dilahirkan di sana atau bahasa ibu mereka, sehingga pada hari itu terjadi bagaimana murid-murid bisa berbahasa dengan 16 bahasa bangsa. Dan mereka heran, dan ada yang beranggapan bahwa itu ya mabuk yang lain. Tapi Petrus tampil dan Petrus berkata begini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Lanjut ayat selanjutnya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Tolong perhatikan. Jadi Petrus mengangkat khotbah yang pertama Petrus pada hari Pentakosta yang membuat 3.000 orang percaya dan bertobat. Itu adalah diangkat mengenai kitab Nabi Yoel. Sebab ini ditulis dalam Kisah Para Rasul. Nubuatan Nabi yang pada perjanjian lama, kalau sampai kembali diulangi pada perjanjian baru, harus perlu menaruh perhatian yang lebih khusus. Sebab itu dikatakan di sini, itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Yang kita kenal last days. The last days. Hari terakhir. Apa yang terjadi? Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tolong garis bawahi, ke atas semua manusia tanpa terkecuali. Beda loh karya perjanjian lama, Roh Kudus pada perjanjian lama, pra dan pasca daripada Pentakosta sangat berbeda. Kalau perjanjian lama hanya impartasi, tapi perjanjian baru dia masuk memenuhi dalam tiap pribadi, hati setiap orang percaya. Dan ini berlaku bagi semua orang, bagi semua manusia. Dan dikatakan sini, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi.
Ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya. Nah, sampai 18 ini sudah lihat. Semua dipakai Tuhan. Semua dipercayakan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Ya. Dan ini sudah dibuatkan oleh Joel, dan kemudian diulangi lagi dengan khotbah pertama Petrus pada hari Pentakosta. Sebab itu memberikan pengertian kepada kita bahwa kalau sampai Petrus mengulangi lagi, ada hal-hal yang perlu kita pelajari pada hari ini. Ya, memberikan pengertian kepada kita bahwa, saya bagi ada beberapa poin di sini. Poin A yang pertama itu adalah murid-murid Tuhan Yesus menerima berkat hujan awal. Disebut berkat hujan awal ini adalah berkat rohani dan juga berkat jasmani. Tapi yang lebih prioritas adalah berkat rohani. Memang Alkitab dalam nubuatan Yoel, dia selalu menulis hal-hal yang lahiriah. Tapi hal lahiriah itu merupakan gambaran atau bayangan kepada hal-hal yang rohania ke depan. Nah, kita bisa baca ini berkat-berkat yang mereka terima dari janji Tuhan sebelum Yoel ayat yang ke-28 29 itu bicara mengenai hari Tuhan. Maka perlu kita lihat di sini, kita bisa baca Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27 supaya kita bisa melihat apa sih berkat yang dijanjikan. Yoel pasal yang kedua ayat 23 demikian bunyi, hai Bani Sion. Israel selalu dipanggil sebagai Bani Sion, Yehuda. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim, former rain, dengan adilnya. Perhatikan ini, hujan pada awal musim, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu. Ini ada kata kembar atau kata ganda. Kalau yang dulu sudah perhatikan, pada ayat yang di atas, dia berkata hujan pada awal musim. Tapi kemudian akan disusul kemudian, ini ada dua nubuatan sudah perhatikan. Dan diturunkannya kepadamu hujan apa? Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu. Jadi ada pertama hujan awal, tapi ada yang sekaligus berikutnya hujan awal digabung menjadi satu pasang atau digandakan dengan hujan akhir. Former rain and latter rain. Hujan awal dan hujan akhir. Wah, ini punya makna yang sangat luar biasa. Ya, dan Pentakosta itu orang-orang yang pada saat itu mengalami pengurapan, mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka baru mengalami yang namanya hujan awal. Sebab itu kita lihat berkat rohaninya adalah luar biasa. Baru hujan awal saja sudah luar biasa, saudara. Berdampak seperti apa waktu mereka mengalami hujan awal? Waktu Roh Kudus dicurahkan, pasti hujan ini kalau kita hubungkan dengan kebiasaan orang bercocok tanam, karena ini pakai contoh seperti ini, analogi seperti ini, itu biasa kalau petani mau nanam mesti tunggu hujan dulu. Dia bajak tanahnya, kemudian ditunggu hujan awal, nah baru dia mulai bercocok tanam. Tapi kalau sampai untuk panen, dia harus tunggu hujan akhir lagi. Sesudah itu ada awal, baru dia panen, ada hujan akhir. Nah itu cara bagaimana orang-orang bercocok tanam di zaman dulu, dan saya percaya tidak terlalu berbeda dengan zaman sekarang juga. Nah, ini yang perlu kita perhatikan karena semua kata-kata dalam Alkitab itu bermakna, punya tujuan. Ada sebagai simbol, ada sebagai kiasan, ada sebagai bayangan, ada juga sebagai perumpamaan, dan ada yang hurufiah. Nah, ini sebagai semacam simbol atau bayangan atau kiasan bisa. Sebab itu kita perhatikan di sini, ini yang jasmani, tapi yang prioritas ini kita lihat ada berkat-berkat rohani yang sangat luar biasa. Nah, kita bisa lihat berkat rohani itu Petrus dan murid-murid Yesus yang takut menjadi pemberani. Sudah perhatikan? Ini berkat rohani. Ini berkat yang luar biasa pada Pentakosta. Ketika mereka mengalami pemenuhan, ketika dicurahkan Roh Kudus atas mereka, mereka penuh dengan Roh Kudus, perubahan terjadi. Roh Kudus membuat mereka sangat berani.
Karena di situ ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat Roh Kudus itu ada 7 fungsi. Satu, pertama adalah roh Tuhan sendiri. Yang kedua adalah roh hikmat. Yang ketiga adalah roh pengertian. Yang keempat adalah roh nasihat. Yang kelima adalah roh keperkasaan yang membuat orang yang tadinya lemas gak kuat, orang yang takut sekarang jadi kuat dan berani. Kemudian ada roh pengenalan. Yang keenam dan yang ketujuh ada roh takut akan Tuhan. Maka ketika roh itu diberikan, 7 fungsi roh ini bekerja dalam setiap murid-murid Tuhan 120 orang yang ada di Yerusalem dan mereka mengalami pengurapan ini. Sehingga Petrus yang 53 hari begitu penakut harus melakukan hal yang fatal. Kalau Petrus sama Yudas ya saya rasa Petrus lebih fatal. Petrus lebih fatal. Karena Petrus menyangkal, Petrus bersumpah, bahkan sebelum ayah berkokok 2 kali, Petrus yang terakhir mengutuk diri, sudah 3 kali. Dia bersumpah, menyangkal, dan mengutuk diri. Demikian firman Tuhan katakan. Tapi, mengalami Pentakosta, ada perubahan kuasa yang terjadi. Ada berkat yang terjadi. Petrus dan murid-muridnya yang begitu sangat takut menjadi pemberani yang luar biasa. Sebab itu terbukti mereka tidak takut lagi. Dan semua orang melihat mereka. Dulu mereka ngumpet, bersembunyi dari satu rumah pindah ke rumah yang lain. Karena mereka takut diketahui keberadaan mereka. Tapi ketika hari Pentakosta, ketika berkat juga kenaikan Tuhan Yesus yang sudah melepaskan berkat seperti yang lalu kita sudah sama-sama mempelajarinya. Maka berkat itu merubah hati yang galau, hati yang takut, hati yang cemas, hati yang putus pengharapan, hati yang mengalami tekanan depresi yang luar biasa menjadi sukacita. Ini yang membuat mereka kuat terus bertahan sampai menunggu 10 hari kemudian dan mereka hadir di situ di Yerusalem dan terjadi sudah lihat lebih luar biasa lagi. Pencurahan Roh Kudus terjadi. Waktu terjadi ya dialog orang saling katakanlah bingung dengan peristiwa yang terjadi di khalayak ramai saat itu. Karena semua orang Israel dari berbagai penjuru 16 negara harus hadir di situ merayakan 4 hari raya Israel. Yang diperintahkan itu saudara. Dan kemudian akhirnya Petrus tampil dengan gagahnya. Petrus bersuara, nyaring dia tampil ke depan. Tadinya bersembunyi dari depan publik. Tapi sekarang dia tampil di depan publik yang saat itu yang baru saja 53 hari yang lalu menyalibkan Yesus. Dan sekarang menyaksikan bagaimana Petrus dengan gagahnya tampil di sana. Dan kita bisa baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18. Kisah Rasul pasal 2. Saudara perhatikan ini. Ini karena berkat daripada Pentakosta. Kalau ini tidak terjadi, tidak mungkin Petrus bisa berani. Ini gak bisa diadakan oleh apapun juga. Ini mujizat yang terjadi. Ini luar biasa saudara. Ada sesuatu yang ajaib terjadi. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara yang lembut. Oh nyaring. Salah kaprah saya berarti. Tolong perhatikan fokus. Garis bawahi suara yang nyaring. Berarti dia menyampaikan khotbah yang pertama itu. Kencang suaranya kuat karena dia tahu itu belum ada loudspeaker saudara. Pengeras suara nggak ada. Tapi Petrus langsung sepertinya mereka ada tempat yang lebih tinggi dari semua orang. Sehingga mata bisa tertuju kepada mereka. Dan Petrus tampil dengan gagah. Menyatakan ini sekarang saya ada di sini. Dan begitu gagahnya dengan suara yang nyaring dan suara yang keras. Dan dia berkata kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi. Woi, hebat deh. Mantap deh. Disebut cogan. Maco artinya. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Rupanya kebiasaan orang Yahudi ya, di sana. Di Timur Tengah sana. Kalau jam 9 itu belum ada orang yang minum anggur. Wine anggur. Tapi tempat yang lain. Dari bangun tidur. Itu sudah langsung ya. Kalau kita di Manado bilang bagate, saudara. Jadi tidak ukuran. Firman ini gak bisa berlaku di Sulawesi Utara, Minahasa. Karena jam 9 ada orang yang sudah bagate dan sudah mabok, saudara.
Tapi rupanya kebiasaan di Timur Tengah tidak. Mereka malam karena dingin. Baru mereka memanaskan tubuh mereka minum wine. Karena hari baru pukul 9, ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Perhatikan Yoel yang Petrus angkat pada khotbah Petrus yang pertama pada hari Pentakosta. Ayat 17. Nah, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah dan seterusnya seperti tadi kita sudah bacakan. Saudara perhatikan yang diangkat adalah Nabi Yoel, ya, Nabi Yoel. Dan semua berita keselamatan yang disampaikan oleh Petrus itu sampai dengan ayat yang ke-40. Kalau kita baca mengenai kisah daripada Pentakosta ini, dari ayat 1 di Kisah Rasul pasal yang kedua sampai dengan ayat yang ke-40. Seperti itu. Saya lanjut lagi. Bagian yang berikut saudara perhatikan. Ketika mereka mendapat berkat rohani Pentakosta ini, apa yang terjadi? Kalau tadi Petrus dan murid-murid Yesus yang takut, yang cemas, yang stres berat, sekarang jadi berani dan mereka mulai menampilkan diri di masyarakat pada zaman itu dan menyatakan rencana Allah, karya mulia Allah yang luar biasa. Yesus yang sudah mati di salib itu telah dibangkitkan menjadi Tuhan dan Raja, dan siapa yang percaya kepada Dia, maka Petrus katakan bertobat dan berilah dirimu dibaptis sebagai jalan pengampunan dosa, dan kemudian kamu akan terima karunia Roh Kudus. Itu dicatat saudara. Dan kita lanjut. Berikut adalah kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, jadi selain memulihkan dari murid-murid Petrus dan CS itu untuk jadi kembali tenang dan berani, dan Tuhan mempercayakan kuasa lewat juga pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan kuasa itu luar biasa menjadikan mereka sebagai saksi-saksi Kristus. Orang yang menyampaikan, yang harus mempromosikan, harus bercerita, harus berkata-kata kepada semua orang mengenai Kristus, yang membawa Injil seperti dengan good news untuk supaya orang juga bisa diselamatkan, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi butuh keberanian, sebab itu Tuhan lepaskan kuasa, dan kita tahu ada dua kuasa dilepaskan. Satu yang namanya dunamos dan yang berikut namanya exousia. Kalau dunamos kuasa untuk mengadakan mujizat, kuasa untuk membuat ya pesembuhan, kuasa untuk menggerakkan mengusir roh-roh jahat, itu kuasa dunamos. Tapi exousia adalah otoritas yang bertindak atas nama Tuhan, mewakili Tuhan di bumi. Sebab itu mereka dapat dua kuasa. Mereka menyampaikan orang harus bertobat, mereka sampaikan mereka sebagai ambasador, perwakilan duta-duta Tuhan sebagai saksinya untuk menyampaikan keselamatan kepada semua bangsa di situ yang hadir. Kurang lebih ada 16 daripada bangsa orang Israel yang sudah terserak di 16 negara, dan kita bisa baca di situ sedang berkumpul karena mereka lagi merayakan 4 hari raya hujan awal, yaitu Paskah, roti tidak beragi, hari raya Bosulung, dan kemudian hari raya penuaian atau disebut dengan hari raya 50 hari atau minggu yang ke-7. Nah, di sini dikatakan di sini saudara. Dan sejarah gereja, ini adalah titik tolak atau starting point sejarah gereja. Dan sejarah gereja menulis buku mengenai cara meninggalnya para rasul di tahun 325 Masehi yang berjudul Rasul dan Murid dari Juru Selamat telah menyebar dan mengkhotbahkan Injil ke seluruh dunia. Yang penulisnya adalah Eusebius, dan mereka mati menjadi martir Kristus secara tragis, secara mengenaskan. Sejarah gereja mencatat, memang di Alkitab tidak ditulis, tapi sejarah gereja mencatat dan sudah mengalami beberapa kelengkapan, penyempurnaan, dan ini adalah kebenaran. Ya, dan kita tahu sejarah gereja mencatat bahwa Matius mati di Ethiopia, dia menginjil ke Ethiopia. Itu akibat dari pengaruh kuasa Pentakosta, saudara. Mereka yang takut jadi berani dan sekarang maju terus. Lupa diri mereka siapa. Mereka tidak takut ancaman. Ini fakta membuktikan betapa luar biasa kuasa itu bekerja pada setiap orang percaya ketika pada hari Pentakosta. Matius menginjil di Ethiopia. Dia harus menyampaikan orang harus tidak boleh percaya kepada dewa-dewi. Tidak boleh percaya kepada raja, penguasa. Harus percaya kepada Yesus. Dan akhirnya dia dihukum. Dia ditangkap, dia dipantek di tengah-tengah lapangan. Dan dia dimutilasi, saudara. Sampai dia mati menyaksikan
tetap dia bersaksi tentang Kristus. Kemudian Markus dia pergi ke Alexandria, salah satu kota terbesar juga di Mesir, saudara. Dia bicarakan mengenai Yesus. Dan dia dihukum, dia diikat tangannya, kemudian diseret di jalan berbatu-batu. Dan dia mati sana secara mengenaskan, saudara. Terkelupas sampai tulang-tulangnya putus. Tapi mereka tidak pernah menyangkal, tetap terus dalam proses penghukuman itu. Mereka bersaksi siapakah Yesus yang harus dipercaya oleh setiap kaum, bangsa, suku, dan bahasa. Lukas, saudara, mati digantung di Yunani karena menyampaikan kabar baik ini. Kemudian Yohanes, dia digoreng di Roma, di bak penggorengan minyak panas. Dia tidak mati, kemudian dikeluarkan, dibuang ke Pulau Patmos, dan akhirnya sudah dibebaskan. Dia membangun satu jemaat di Turki, Odessa, dan dia mati dalam keadaan tua seperti manusia pada umumnya. Hanya tinggal Yohanes saja karena dia tidak meninggalkan Yesus. Kemudian Petrus, kalau Petrus mati, ya, di Roma disalib kepala ke bawah, kaki ke atas, dan Paulus juga dan lain-lain juga. Paulus juga mati dipancung di Roma. Jadi kita bisa melihat sejarah gereja membuktikan bahwa kuasa Pentakosta itu membuat murid-murid yang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu sepertinya mereka sudah tidak punya rasa takut lagi, dan mereka mulai menjadi saksi Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu mancap, yang begitu berani untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang saat itu. Dan mereka mulai pergi Yerusalem, ke seluruh Yudea, ke seluruh Samaria, sampai ke ujung bumi. Next, pada hari ini punya pengertian berkat yang berikut adalah terjadi penuaian besar. Jadi Pentakosta itu, saudara, berkat-berkat yang tadi saya sudah sampaikan adalah berkat rohani Petrus dan murid-murid yang lain, jadi yang dari takut jadi berani. Berkat yang berikut adalah kuasa menjadi saksi Kristus, karena diperlengkapi dengan kuasa dunamos dan eksosia. Dan yang ketiga, terjadi penuaian besar. Petrus sekali berkhotbah, jumlah orang percaya dan bertobat 3.000 jiwa. Kisah 2 ayat yang ke-41. Mari kita baca. Inilah berkat daripada Pentakosta kepada mereka, orang-orang 120 orang kurang lebih pada 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Dan berkat ini sungguh nyata dan kita bisa lihat hari ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, satu kali berkhotbah 3.000 jiwa orang bertobat. Ya, luar biasa. Petrus dipakai Tuhan dengan kuasa ini, saudara. Kalau saudara berkata berkhotbah, berapa jiwa bertobat? Nah, perlu juga saudara dipertanyakan itu. Apakah kuasa Pentakosta itu masih bereaksi dalam hidupmu atau tinggal masa lalu? Kemudian saudara lanjut lagi. Sesudah itu 5.000 orang bertambah. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 4, pada waktu khotbah Petrus di Serambi Salomo, di dalam Kisah Rasul pasal 3 ya, ayat yang ke-11 itu 2 kali. Sesudah hari Pentakosta Petrus berkhotbah yang pertama, tapi dalam Kisah Rasul 3 ayat 11 Petrus berkhotbah yang berikutnya itu di Serambi Salomo. Ya, nah kemudian Kisah 4 ayat 4, apa yang terjadi, saudara? Waktu khotbah Petrus, sesudah Pentakosta, ini khotbah yang berikutnya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow, saudara, 3.000 meningkat jadi 5.000 dan terus berkembang terus. Ini karena pengaruh kuasa Pentakosta, kuasa dunamos dan eksosia. Kemudian selanjutnya lagi berkat-berkat rohani apa yang terjadi? Terjadi mujizat yang besar. Karena bayangan dari Petrus menghadirkan mujizat dan tanda-tanda heran. Saudara lihat, luar biasa. Tuhan Yesus selama 3,5 tahun melakukan pekerjaan Bapa. Tidak pernah ayat mencatat ada peristiwa yang dibuat oleh Tuhan Yesus bahwa bayangan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan melakukan mujizat. Tapi Petrus dicatat di sini dalam Kisah pasal yang kelima ayat 12 sampai 16. Mari kita bisa baca bersama apa yang terjadi. Mujizat luar biasa terjadi. Semakin hari semakin luar biasa karena kuasa Pentakosta itu dia bertumbuh berkembang, dia bereaksi terus memenuhi mereka dari waktu ke waktu. Tidak sampai batas hari Pentakosta saja, tapi terus dari waktu ke waktu terus memenuhi mereka, terus bertumbuh. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam
persekutuan yang erat. Ayat 13 kita lanjut. Dan orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka karena ada otoritas. Orang tidak bisa sembarangan masuk dalam komunal atau komunitas ini atau koinonia. Nama mereka sangat dihormati orang banyak. Ayat 14. Ini berkat-berkat Pentakosta, lo lihat. Mereka, orang bisa melihat karena ada hadirat Tuhan menyertai mereka. Sehingga orang tidak sembarangan merendahkan mereka. Orang takut bergabung dengan mereka karena ada kuasa yang keluar dari mereka. Itu tidak diadakan. Mereka siapa sih? Orang biasa, rakyat jelata biasa, bahkan orang Galilea. Orang udik, orang pinggiran. Tapi masyarakat zaman itu mereka takut dan cukup sungkan, segan kepada orang-orang yang sudah mengalami kuasa Pentakosta itu. Dan di sini dikatakan, dan makin lama makin bertambah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Wow, bertambah lagi. Tadi sudah 5.000, bertambah-tambah terus berkembang. Dan ayat lanjut, ayat yang ke-15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, perhatikan, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Oleh apa? Oleh bayangannya Petrus. Luar biasa, saudara. Bukan Petrus yang hebat, tapi yang pasti kuasa Pentakosta itu yang terus bertambah-tambah, terus menguasai mereka, sehingga mujizat terjadi, tanda-tanda heran terjadi, karena ada dunamos dan eksosia yang menyertai mereka. Demikian firman Tuhan berkata demikian. Itu adalah berkat rohani. Dan berikut bagian yang B, hal-hal yang perlu kita pelajari dari kitab Nabi Yoel 28-29, pasal 2 ayat 28-29. Kita bisa lihat ada hal yang luar biasa lagi. Bagian B dikatakan di sini, tadi 1A sudah kita bahas berkatnya. Sekarang yang B ini, kita orang-orang percaya atau pengikut Kristus di akhir zaman, itu ternyata kita menerima berkat ganda. Wow, luar biasa. Berkat ganda yang kita terima. Kita terima double portion. Yaitu hujan awal dan hujan akhir. Seperti tadi kita baca, coba kembali lagi kita baca. Dalam kitab Nabi Yoel, pasal yang kedua, ayat yang ke-23. Nah, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim. Perhatikan, dengan adilnya. Kemudian yang berikut lagi, dan diturunkannya kepadamu hujan apa? Hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim. Langsung bergabung, langsung menjadi satu, atau ganda, atau pasangan akhir musim seperti dulu. Ini nubuatan mengenai akhir zaman sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Dan ini diteguhkan dengan kitab nubuatan Nabi Hosea. Kitab Nabi Hosea pasal yang ke-6, ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Kita bisa baca, dan ini meneguhkan, punya hubungan dengan apa yang sudah dibuatkan oleh kitab Nabi Yoel tadi. Sekarang kita lihat dari kitab Nabi Hosea. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ini nubuatan. 2 hari bicara 2000 tahun. Karena 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 katakan 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Kalau dinubuatkan 2 hari 2000 tahun. Jadi Yesus sesudah 2000 tahun kemudian, dia akan datang kembali. Apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Ada kebangkitan orang mati sesudah lewat 2 hari, dan kita akan hidup di hadapannya. Ini bicara mengenai kebangkitan orang-orang percaya, orang benar, orang yang percaya Kristus pada saat Yesus datang di awan-awan. Lanjut ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berarti kita, kalau ada generasi yang ada pada zaman ini, kita memang harus mulai meningkatkan pengenalan kita. Supaya kita mengenal, kita memahami Tuhan yang kita sembah. Karena situasi ini, situasi yang membuat juga ancaman bagi iman kita adalah kekhawatiran, ketakutan. Itu adalah virus yang akan bisa menggerogoti iman percaya kita. Iman, pengharapan dan kasih kita bisa akan terancam karena virus kekhawatiran itu. Sebab itu disinilah Hosea menubuatkan
Baik pada saat disampaikan nubuatan ini, dan ini nubuatan ini berlaku sampai kita hari ini. Karena nubuatan ini untuk masa yang akan datang, dan kita generasi yang sekarang mengenapi nubuatan ini. Bahwa diminta kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena tanpa pengenalan orang binasa, umatku binasa, tidak ada mengenal Tuhan. Ia pasti akan muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Dikatakan di sini sebenarnya seperti hujan pada awal dan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ada satu kata dihilangkan. Ada pada hujan seperti hujan pada awal dan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi mereka kira di atas hujan awal, di bawah tinggal hujan akhir. Tapi tidak. Alkitab berkata dengan jelas bahwa pada hari di mana Tuhan akan datang pada kali yang kedua membangkitkan orang mati, itu ada nubuatan yang harus digenapi. Bahwa ada generasi akhir zaman itu akan menerima urapan ganda. Yes, di sini dikatakan like the latter and former rain to be earth. Ada gabungan antara hujan akhir dan hujan awal kan? Yes, kita bisa lihat terjemahannya dalam terjemahan yang lain. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita adalah orang percaya pengikut Kristus di zaman ini. Jadi pada bagian berikut bahwa itu menyatakan nubuatan ini, itu mengarahkan kita pada hari-hari terakhir atau the last days. Itu Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Tolong garis bawahi semua manusia. Kemudian apa sudah lihat di sini? Kalau tadi nubuatan Noel bilang, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat demi namamu. Anak-anak dipakai, perempuan laki-laki. Kemudian teruna-teruna, generasi muda akan dipakai. Kemudian apa lagi? Orang tua akan dapat mimpi. Juga kepada hambaku laki-laki perempuan akan kucurahkan roh yang sama, dan mereka akan berbicara atas namaku. Artinya di sini memberikan artian buat kita. Pada hari-hari terakhir, untuk mendapat hujan awal dan hujan akhir secara ganda, kalau mereka hanya 120 orang di balkon Yerusalem, itu adalah orang-orang yang ya sudah senior. Tapi pada hujan akhir digabung dengan hujan awal ini, saudara bisa melihat, itu berkat yang luar biasa, pemakaian yang Tuhan luar biasa, itu kepada semua orang. Tuhan memakai, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, Tuhan memakai semua orang dari berbagai latar belakang sosial, pendidikan, strata sosial, pendidikan, dan juga dari setiap bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Dan yang paling jelas ini Tuhan pakai keluarga-keluarga. Karena tadi bicara dari orang tua, sampai pemuda, sampai anak-anak, sampai semua pegawai kita, orang-orang yang bekerja membantu kita, baik di perusahaan, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, di mana kita berada. Semua Tuhan pakai. Tanpa terkecuali. Tidak lagi orang-orang yang khusus, perhatikan. Komunitas tanpa batas. Bagi mereka yang mau. Perhatikan saudara di sini. Tuhan pakai tanpa batas. Bagi mereka yang mau. Maka saya kasih tulisan kapital mau, bukan mampu. Sebagai alatnya. Bukan orang yang mampu, orang yang ahli. Bagus kalau memang orang yang ahli. Orang yang mampu, orang punya latar belakang yang hebat. Punya potensi, smart, punya multi talenta. Mau dipakai Tuhan. Itu lebih luar biasa. Tapi kalau dia membatasi diri, Tuhan akan pakai orang-orang biasa. Semua orang Tuhan bisa pakai dan Tuhan bisa memperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Sebab itu Tuhan cari orang yang mau. Makanya ayat 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29 ini dikenapi secara luar biasa. Ya, saya dapat pemahaman di sini, saya dapat rema di sini. Paulus berkata kepada semua orang di Korintus, dia berkata seperti ini. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ayo kita periksa, semua kita ini siapa sih? Waktu kita dipanggil, kita bertobat mengenal Yesus. Dan kemudian kita dibaptis dan kemudian kita menjadi pengikut Yesus, orang percaya. Dikatakan di sini menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Bukan kita tidak pandai dalam bidang kita. Kita mungkin berbeda profesi. Entah mungkin kita ahli teknik, kemudian kita ahli IT, kita dokter, ya, kita jadi pengusaha, bisnismen, dan semua itu kita memang tidak ahli teologi. Kita tidak khusus sekolah mengenai teologi. Kita bukan teolog, ahli kitab, tidak. Tapi di sini dikatakan bahwa bukan kita, ukuran manusia kita memang tidak banyak punya kebijakan atau pengenalan seperti teolog yang seperti itu. Tapi di sini dikatakan tidak banyak orang yang berpengaruh.
Tidak banyak orang yang terpandang, orang biasa juga semua di sini dikatakan. Dari strata atas sampai di bawah, dari pemimpin-pemimpin sampai rakyat biasa. Ayat 27 dikatakan apa? Tapi apa yang bodoh bagi dunia? Mereka bukan bodoh di bidangnya, tapi bodoh dalam persoalan hal-hal yang namanya teologi. Bukan teologi tidak penting. Jangan tersinggung pada teolog. Saya juga sekolah sampai hari ini masih belajar untuk bisa memahami juga teologi dan terus belajar sampai saat ini. Sebab itu saya ikut juga pasca sarjana untuk ngambil S2 S3. Bukan tidak penting supaya kita bisa juga memahami sehingga kita menyampaikan kebenaran firman. Kita mengajar juga itu tepat karena kita bisa melihat bahasa yang asli, apa arti yang sesungguhnya. Mereka bodoh bagi dunia karena bukan profesi yang sesungguhnya, tapi dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikian ayat ini berkata seperti itu. Kemudian 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, artinya kita orang biasa saja. Mungkin kita cuma asisten rumah tangga, ART, atau kita profesi yang biasa-biasa saja sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan-karyawati yang biasa saja, mungkin office boy dan lain sebagainya, atau cleaning service. Tapi dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Orang yang hebat-hebat, yang punya title, yang punya degree. 29, supaya jangan ada orang yang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Bagi kita tahu, kalau saya dipanggil, saya dipakai, itu semua karena anugerah. Tapi di sini saya mau tekankan di sini, Tuhan hari ini cari orang yang mau. Karena banyak orang mampu membatasi, dia tidak bisa fleksibel di tangan Tuhan. Dia tidak bisa menyerahkan absolut di tangan Tuhan. Tidak maksimal di tangan Tuhan. Maka Tuhan cari. Kenapa? Alasan apa sehingga Tuhan melakukan ini? Apa alasannya? Karena tuayan itu banyak, tapi pekerja sedikit. Mari ayat-ayat yang meneguhkan ini. Ketika Tuhan memanggil Yesaya untuk menjadi juru bicaranya, kita bisa baca dalam kitab Nabi Yesaya 6 ayat 8. Ini panggilan dari Yesaya menjadi juru bicaranya Tuhan atau Nabi Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau? Tolong garis bawahi kata mau. Pergi untuk aku. Tuhan gak bilang mampu lagi mau. Kalau orang mampu terus dia mau, wah itu lebih luar biasa. Lebih elegan. Lebih excellent. Kalau sudah mampu menguasai teologi, menguasai banyak bidang profesi, terus mau pergi untuk Tuhan. Wow, itu luar biasa sekali. Ini yang Tuhan cari. Tapi kalau tidak, orang sederhana pun Tuhan bisa pakai. Dan saya mengatakan jawab kepada Tuhan, maka sahutku, inilah aku, bukan utuslah dia, tapi inilah aku, utuslah aku. Aku siap Tuhan mengorbankan semua kepentinganku dan mempersembahkan hidupku sebagai persembahan hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Kenapa Tuhan lakukan hal ini? Untuk hujan akhir ini. Alasannya karena untuk mempersiapkan tuayan besar-besar menjelang hari Tuhan. Itu yang Tuhan sampaikan. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Tuhan mengantisipasi. Sebab itu dia panggil semua orang. Dan ini hujan akhir, saya kasih tahu. Hujan akhir ditambah hujan awal. Double porsi kita dapat. Untuk mempersiapkan semua orang. Siapapun dia. Dari latar belakang apapun dia. Pelayanan apapun dia. Profesi apapun dia. Dari suku apapun dia. Dari etnis apapun dia. Tetap Tuhan pakai ketika engkau mau. Karena Tuhan mempersiapkan satu penuai dalam jumlah yang besar. Untuk bisa mempersiapkan. Menghadapi tuayan besar-besar. Menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Pertanyaannya sekarang sebelum saya mengakhiri. Daripada sharing firman. Dengan memperingati hari Pentakosta ini. Kalau engkau sudah tahu persis. Bagaimana kuasa itu. Memenuhi orang-orang. Pada sama 2000 tahun yang lalu. Di Yerusalem.
Dan mereka begitu luar biasa menjadi saksi Tuhan dengan berani, dengan luar biasa tanpa batas menyerahkan hidupnya dan tidak takut mati. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan sikap saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah menerima kuasa Pentakosta ini? Pertanyaannya saya ulangi, saudara. Kita kan sudah merasa terima. Bagaimana sikap kita? Sebab saya melihat, waktu saya pelajari dan kita sudah bahas bersama, ketika mereka menerima kuasa Pentakosta ini, dipenuhi dengan Roh Kudus, ada reaksi yang ilahi, ada keberanian yang ilahi, ada passion yang ilahi, untuk mereka mulai tinggalkan semua kepentingan mereka. Mereka mulai menyerahkan hidup total, hidup mereka kepada Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Kemana mereka pergi? Mulai Yerusalem, mulai dari Yudea, seluruh Samaria, sampai ujung bumi. Sebab itu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan sikap kita sebagai orang percaya yang sudah menerima kuasa Pentakosta? Apakah jawabmu? Oh, sekarang kan saya nggak bisa pergi. Semua lockdown, karantina, PSBB. Akibat PSBB juga, maka terjadi pembesaran seluruh bagian badan. Karena tidak sering keluar, saudara. Maka kerja kita cuma makan, tidur, duduk. Nonton televisi, main HP. Maka akibat dari PSBB terjadi. Maka terjadi pembesaran seluruh bagian badan. Haleluya. Supaya orang lihat jangan takut, jangan stres. Dapat lihat dari body. Haleluya. Apakah jawabmu? Saya nggak bisa pergi, saya bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Sudah kan punya smartphone toh? Bisa sampaikan kabar baik. Engkau lihat ada khotbah-khotbah, pemberitaan dan sharing firman yang memberkati. Sudah sharing. Bisa kirim. Kemana? Ke temanmu, ke andai-tolanmu, ke keluargamu. Kan tanpa batas. Sampai di dalam negeri maupun luar negeri. Nasional, regional, internasional. Bisa sampai. Itu engkau sudah pergi. Sharing firman. Lewat Facebook. Lewat WhatsApp. Lewat apa lagi? Instagram. Silakan saudara lakukan. Itu artinya suara kebenaran ini juga bisa sampai dan memberkati siapapun juga. Inilah cara bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan dan bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa menjelang Dia datang pada kali yang kedua. Biarlah kuasa Pentakosta ini tidak akan tinggal kenangan, tapi terus akan menggairahkan semua orang percaya dengan api Pentakosta, supaya rohmu tidak menjadi suam-suam, tidak padam, tapi hendaklah engkau, ya, rohmu bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Saya ucapkan selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman ini, menerimanya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Amin. From heaven, like the sound of many waters, it's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known, singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy
Haleluya. You, Lord. Penuhi kami The semua earth's angels bow. dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi. Worship you, Supaya kami tetap bertahan. Tetap supaya roh kami bernyala-nyala. Holy Dan terus memiliki gairah untuk melayani Engkau sampai Kau datang pada kali yang kedua.